Kayaknya udah lama banget gak sih gak ada retret? Iya, ini sudah ya. Kira-kira kapan ya Hawetins ada retret lagi? Kamu ada info gak? Tunggu. Oh iya, aku baru ingat. Hawetins tuh ngadain retret tanggal 27 dan 28 Juni 2023. Oh iya? Iya, untuk pendaftarannya jangan lupa hubungi guru kelas masing-masing. Join yuk! See you! Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine. Shalom. Satu dua orang kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi kita, amin. Suaranya lebih keras loh. Meskipun kita 5 orang. Nah, ini sebanding nih antara girl, ladies sama cowok. Nama Tuhan dipermuliakan, kehadiran kita sekolah minggu saat pagi hari ini. Biar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita sudah berikan sama Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan, amin. Kita bangkit berdiri, kita mengagungkan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada Allah yang seperti Engkau. Kau Bapa kami yang sungguh luar biasa. Tuhan, ini kami Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, buat teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini. Biar kami bisa bersama-sama bergandeng tangan memuji dan menyenangkan Tuhan. Tibakan Tuhan dengan keadaan tidak kurang satu hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semua yang ambil bagian pada saat pagi hari ini Kau memberkati Tuhan. Semua yang kami persiapkan lagu pujian dan pengagungan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mempersiapkan dalam firman, hamba Tuhan yang sudah bersiap untuk menyampaikan firman, Kau memberkati Tuhan. Kau mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji, menyenangkan Engkau saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengagungkan Tuhan bahwa Tuhanlah, dengan Tuhan kita bisa, bahwa dengan Tuhan kita memberi kemenangan. Amin. Ya. Jiwamu
Sunday, tos dong, tos. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Nah, kita bisa bertemu di ibadah loh. Jadi, jaga kesatuan kita dalam memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita menyenangkan lagi nama Tuhan Yesus, amin. Bertepuk tangan untuk Tuhan. lebih lagi, siapkan hatimu, siapkan hidupmu, siapkan pikiranmu, biar firman Tuhan bertumbuh subur dalam hidup kita, amin. Dan kita mau berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengenalmu lebih lagi Tuhan. Haleluya Tuhan.
Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, Kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Mari katakan lebih sungguh. dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami undang dengan hormat Tante Desya untuk bawa kita dalam doa. Untuk firman yang akan kita dengar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang selalu mengerti setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengenal Engkau bahkan lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk lebih dalam mengenal akan Engkau. Akan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami semakin mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Dan kami akan lebih-lebih lagi mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Dan tiba saatnya buat kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kuduskan telinga kami. Hati kami persembahkan dalam tangan Engkau. Supaya kami boleh disirami oleh firman Allah. Firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami.
Dan firman-Mu itu akan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh, iman, percaya, setia, harap kami kepada Engkau untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Dan kami semuanya kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom guys. Shalom guys. Oke, Anton, Glenn. Oke, hari ini kita gabungan ya, teman-teman. Kita mau nikmati firman Tuhan bersama. Hari ini kebetulan yang sharing Kak Yere. Kak Fe dipanggilkan Kak Yere. Masuk begitu kayak sekolah minggu kelas kecil. Oke, Kak Yere. Come on. Silakan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik Kak Yere. Nanti kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami sehat, kami baik, kami bersyukur akan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan untuk menerima firman yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Berkati Kak Yere akan membagikan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu itu firman yang hidup, firman yang ajaib, yang memulihkan kehidupan kami, yang membangun hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di mata-Mu. Terima kasih, berkati segala acara yang Engkau mau Tuhan hadir dalam ibadah sharing firman pada hari ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kak Yere. Kayaknya nggak usah pakai ini, cukup deh. Kak bisa lah, pakai lah. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan sesama teman kelas yang lain. Biasa saya ngajar di kelas Paulus bersama adik-adik kelas ya. Luar biasa. Terus kita baru saja merayakan hari raya. Hari raya Idul Fitri. Ya, hari raya Paskah dan kebangkitan. Di situ bagaimana kita ya mengulang kembali atau belajar kembali bagaimana pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita sebagai orang percaya, sebagai umat-umatnya, dan rangkaian yang luar biasa bagaimana Yesus harus merendahkan diri dari surga turun ke bumi menjadi manusia biasa, bagaimana seorang bapa merelakan anaknya itu Yesus untuk dikorbankan. Itu semuanya hanya untuk kita. Dan kalau kita pelajari lagi bagaimana ketika Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkat, dia sempat dulu berdoa kan. Di situ dia berdoa bagaimana di Alkitab mengatakan apa ya, keringatnya itu ya, kalau bahasa Indonesia yang mudah dimengerti itu, keringatnya itu sampai apa ya, bukan air lagi yang keluar, darah. Kalau kita belajar biologi, ya dulu saya waktu masih sekolah ya, saya pernah sekolah SMA, saya anak IPA, jadi kayak gitu bagian-bagian kayak gitu masih sedikit mengerti ya, itu kenapa bisa terjadi orang keringat berdarah. Itu ada alasannya, yaitu ketika orang mengalami stres atau tekanan yang terlalu apa ya, amat dalam di dalam kehidupan seseorang. Karena Yesus masih memiliki tubuh manusia, maka hal itu terjadi sehingga apa ya, kayak ada beberapa sel di bagian sekitar di bawah kulit ini yang sampai pecah ya karena mengalami tekanan itu, stres itu. Sampai segitunya Yesus untuk kita, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang seharusnya menerima hukuman tersebut, tapi Yesus yang menanggung. Dan bagaimana juga kalau kita bisa lihat video-video, film-film yang ada saat ini, ya luar biasa lah, dicambuk lah, dikasih
kawat berduri lah, tangannya dipaku lah. Padahal kita yang berdosa, kan? Padahal kita yang mencuri, tangan Tuhan yang dipaku. Padahal pikiran kita yang aneh-aneh, tapi kepala Tuhan yang dikasih kawat berduri. Padahal kaki kita yang biasa usilin orang lain, nendang orang lain kah mungkin, atau nendang pintu, biar dikasih motor. Namun kaki Yesus yang harus dipaku, teman-teman. Semua itu dilakukan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Lalu patutlah kita bersyukur. Amin. Bersyukur kah? Bersyukur enggak? Patutlah kita bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Namun di sini saya bukan mau mengajak teman-teman untuk berbangga saja karena telah diselamatkan. Namun ada hal yang harus kita kerjakan ketika kita juga telah diselamatkan. Saya punya perumpamaan ya. Ada anak kecil, ya saya percaya di sini semua pernah kecil ya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung gede ya. Ya. Ada anak kecil dibelikan papanya, ya anak kecil cewek. Yang pasti cantik ya, cewek. Mungkin cewek ganteng kan. Ya dibelikan papanya lah boneka. Anak kecil ini senang. Dia gembira karena itu boneka yang diinginkan. Lalu dia jaga, dia rawat. Namun seiringnya waktu berjalan, dia main, dia terkena di lantai, mulai kotor lah, mulai main bersama teman-temannya, tarik-tarikan, mulai ada sobek-sobekan di dekat jahitan-jahitan boneka tersebut. Dan pada akhirnya boneka itu menjadi rusak, menjadi usang dan dilupakan. Sampai di sini paham ya? Jadi boneka yang dia senangi, boneka yang memang dia idam-idamkan ketika dia terima, namun seiring waktunya berjalan, karena udah rusak, karena berbagai hal, boneka itu pun dilupakan, ditinggalkan. Itu juga samanya dengan keselamatan, adik-adik, teman-teman. Keselamatan itu telah diberikan kepada kita, namun keselamatan itu juga bisa meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan keselamatan itu. Itu semua tergantung bagaimana sikap kita. Ya, kita buka saja dulu kitab kita di Roma pasal 11. Roma 11 ayat 17 sampai ayat yang ke 22. Nanti saya bacakan ayat ganjil, teman-teman, ayat genap. Saya ulangi kembali, Roma pasal yang ke-11, ayat yang 17 sampai 22. Saya akan bacakan ayat ganjil, teman-teman nanti baca ayat yang genap. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini suatu ayat yang luar biasa, suatu ayat yang menyadarkan saya bagaimana ya inilah kita. Sebenarnya kita ini cabang dari tumbuhan liar yang cuma karena kasih karunia Allah dicangkokkan kepada pohon yang berkualitas, yaitu tubuh Yesus Kristus. Namun dari ayat ini juga saya disadarkan untuk menghargai hal itu. Bukan saja berbangga, tapi menghargai hal itu. Karena apa? Di sini dikatakan, di ayat 21 ya,
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia tidak akan menyayangkan kamu. Cabang-cabang asli itu adalah bangsa Israel. Sebenarnya mereka yang memiliki hak penuh atas keselamatan, atas berkat-berkat yang melimpah, atas anugerah. Namun karena ketidakpercayaan mereka, namun karena kebobolan mereka, sehingga mereka dipatahkan, Alkitab katakan. Sehingga kita ini yang tadinya dari tumbuhan lain dicangkokkan kepada pohon yang berkualitas, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekali kita diselamatkan, kita benar-benar diselamatkan. Apapun yang kita lakukan, kan saya udah diselamatkan, mau saya buat ini, mau saya buat itu, suka-suka saya, kan udah diselamatkan. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Di luar sana ada yang namanya ajaran hyper grace. Hyper grace. Ada yang pernah dengar hyper grace? Bagaimana ketika di situ diajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah, itu tidak benar ya. Kalau gereja kita itu sekali Yesus tetap Yesus. Kalau ini sekali selamat tetap selamat. Bagaimana ketika orang sudah ditentukan selamat, ya dia akan selamat maupun dia berbuat dosa, mau nikah 10 kali, mau mencuri 10 kali, mau berbuat onar 10 kali, dia tetap diselamatkan. Itu pengajaran mereka, hyper grace ya. Nah, itu yang salah, bahwa bagaimana keselamatan kita sudah saya ilustrasikan tadi seperti boneka tersebut. Atau seperti sebuah cabang pohon. Kita bisa aja kapan saja dipatahkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan bagaimana ya, karena memang kita sendiri yang tidak percaya. Saya suka bingung kenapa Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kenapa enggak seperti robot saja? Tuhan suruh A, Tuhan suruh B, B. Kita kan dikasih kehendak bebas. Kan enggak pernah Tuhan memang harus kita hari Minggu ke gereja. Memang kalau di gereja harus memuji, kan enggak pernah dipaksa-paksa, kan enggak pernah seperti itu Tuhan Yesus. Atau memprogramkan hidup kita itu kalau ke gereja langsung nyanyi rohani. Enggak seperti itu kan. Kita memiliki kehendak bebas. Ketika kita di gereja, kita memiliki kehendak mau ikut nyanyi atau tidak. Benar enggak? Kan itu kehendak bebas namanya, teman-teman. Dan saya bingung kenapa ya Tuhan menciptakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Kan kita ini terkadang menyakiti itu Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita, dengan pikiran kita. Itu bisa menyakiti hati Tuhan. Namun kenapa Tuhan masih ciptakan kan? Itu yang saya suka bingung kan. Teman-teman pernah berpikir seperti itu enggak? Jadi saya pernah nonton nonton video singkat di IG, di Reels ya, Reel. Apa sih? Ya, benar itu. Ya, singkat renungan lah seperti itu. Jadi diilustrasikan seperti sepasang suami istri. Ketika mereka ingin memiliki anak, mereka itu bukti dari cinta mereka ya, memiliki anak. Dan ketika mereka nggak akan tahu anak itu bisa menyakiti, bisa melukai mereka. Namun itulah bukti cinta mereka. Atau saya gambarkan, mungkin kita terlalu jauh ya, berpikir mungkin seperti kita memiliki hewan peliharaan. Hewan ya peliharaan lah. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, berarti kita memang peduli dan sayang akan binatang tersebut ya. Kita kan nggak tahu, misalnya anjing lah. Kita kan nggak tahu kapan anjing ini bisa menyerang kita kah atau menggigit kita. Namun karena kita sayang atau peduli sama anjing itu, makanya kita tetap rawat, kita tetap peduli, kita kasih makan. Walaupun nggak ada jaminan anjing itu tidak akan melukai kita. Pasti ada suatu waktu. Atau kecakar tidak sengaja kah? Atau kegigit nggak sengaja kah? Ya itulah kita ini di dunia ini. Tuhan tahu bahwa kita kelak akan menyakitinya. Namun karena Tuhan sungguh menyayangi kita, makanya Tuhan tetap menciptakan kita di dalam dunia ini. Ini yang harus kita lagi-lagi syukuri. Dan ini lagi-lagi yang harus kita ingat bahwa
kita ini sebenarnya dicangkokkan. Jadi jangan pernah langsung berbangga diri. Saya ini lebih baik daripada agama seberang. Wah, saya ini lebih hebat. Saya sudah diselamatkan ini. Saya mau buat apapun, saya sudah diselamatkan. Jangan seperti itu. Namun, kita harus memiliki beberapa sikap yang harus kita lakukan agar keselamatan itu tetap ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau kita bisa buka di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Teman-teman cukup perhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana di sini kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Bagaimana mereka juga harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Takut di sini bukan berarti karena Tuhan itu kejam. Tuhan itu nanti saya bisa dibunuh. Saya nanti bisa mati. Bukan seperti itu. Tapi takut karena kita ini rasa kagum kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu berupayanya untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kehidupan kita, untuk hidup kita ini tidak menjadi sia-sia atau hanya menerima maut. Namun takut itu enggak dalam pengertian bagaimana ya. Namun di sini yang mau saya artikan bahwa bagaimana kehidupan kita itu menjauhi dosa. Nah, itu yang dinamakan takut akan Tuhan. Kalau kita benar-benar takut pada Tuhan, hidup kita benar-benar juga menjauhi dosa. Karena Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan, hidup kita harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu Alkitab jelas katakan ya. Teman-teman pernah lihat ayatnya? Atau pernah dengar? Atau saya ngomongnya terlalu cepat? Hidup kita harus kudus, teman-teman. Bagaimana seperti cabang yang dipatahkan dari pohon yang lama dipindahkan ke tubuh yang baru, ke pohon yang baru, yaitu tubuh Yesus Kristus. Seperti itu juga kita. Kita harus meninggalkan pohon yang lama atau hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama. Ketika kita telah menerima keselamatan, kita harus lebih lagi lebih mengerti untuk berbuat baik atau lebih mengerti untuk menjauh dari hal-hal yang namanya dosa. Memang kita manusia lah ya. Kita ini daging, kita ini lemah, teman-teman. Saya aja ini sudah jadi hamba Tuhan, sudah belajar firman Tuhan banyak-banyak lah. Dulu di sekolah saya itu dari jam 7 pagi lah sampai jam 8 malam cuma lihat Alkitab ini aja, lihat guru ngajar aja, firman Tuhan di kepala. Tetap saja saya bisa jatuh dalam dosa. Memang nggak ada jaminan. Namun semakin banyak seharusnya yang kita pelajari dalam kitab, semakin kecil kemungkinan kita untuk jatuh di dalam dosa, teman-teman. Memang kita nggak akan bisa langsung hidup, langsung seperti Yesus, nggak berdosa. Enggak. Namun, ada kan yang kadang kayak kita udah tahu salah namun kita lakukan kan. Nah yang seperti itu yang saya mau himbau untuk kita hindari. Kita udah tahu nih jelek-jelekan teman kita ini dosa. Namun tetap aja kan asik ya jelek-jelekan orang nih. Apalagi gosip-gosip ya. Semakin digosok semakin sip ya. Semakin kecil suaranya biasanya semakin hot pembicaranya tuh. Kalau udah sampai itu hati itu udah tingkatnya udah cukup ini ya. Jauhilah atau mencuri uang orang tua lah untuk kebutuhan-kebutuhan kayak cewek makeup lah atau cowok-cowok top up lah. Tuh beli skin. Ya. Yang seperti itu harus kita hindari ya.
sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus, telah diselamatkan, haruslah kita memiliki cara pandang yang berbeda. Apalagi di sini sudah kelas besar ya, bukan anak-anak kecil lagi yang harus selalu diingatin. Kita punya contoh di Alkitab yang luar biasa ya. Ini khotbah saya pertama, yaitu tentang seorang tokoh yang luar biasa. Bagaimana kehidupannya sudah dibenci saudara-saudaranya, dibuang saudara-saudaranya, dijual saudara-saudaranya, namun masih memiliki pengampunan. Ada yang tahu siapa itu? Ada yang tahu siapa? Yakin Yusuf? Yakin? Emang Yusuf doain dijual? Yakin nggak? Iya benar Yusuf ya, yakin aja. Kan udah dipelajari Yusuf itu dijual. Kok masih ragu sih? Jadi belajar dari seorang Yusuf bagaimana ketika dia ada di rumah Potifar ya. Saya percaya kita semua ingat ceritanya bagaimana dia digodain oleh istri Potifar ya. Di situ Yusuf digodain untuk apa ya? Untuk tidur dengan istrinya. Istrinya ini, istri Potifar ini menggoda Yusuf. Namun di sini Yusuf memiliki sikap yang luar biasa ya. Dia menolaknya. Dan nggak cuma kayak, jangan-jangan. Tapi dia lari. Nah, sebenarnya kita kalau di depan dosa itu seperti itu. Jangan kayak masang di, saya mampu nih menahan dosa ini. Saya bisa nih. Nggak tertarik saya, nggak tertarik. Lama-lama jatuh. Namun kita memang enggak seperti itu ya. Kita tahu ini ada dosa, kita langsung lari saja. Jangan sosok kuat ya teman-teman. Lalu bagaimana seorang Yusuf di zaman itu belum ada yang namanya hukum Taurat. Belum ada namanya dilarang berzina. Jangan berzina. Belum ada. Namun Yusuf bisa tahu bahwa hal itu tidak menyenangkan Tuhan. Bisa menyakiti hati Tuhan. Nah ini yang dinamakan dengan takut akan Tuhan. Bagaimana ketika kita tidak ada dalam sebuah peraturan atau kita di posisi di mana kita tidak ada yang melihat, namun kita tetap mempertahankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Ya berat ya mungkin di umur segini ya. Apalagi sekarang ya SMA lagi bergejolak di dunia asmara. Ya. Saya mau larang juga, pasti ada yang main belakang kan kalau pacaran itu. Ya, saya tahu sebab saya alami. Saya dulu, ya saya pertama kali pacaran itu kelas 2 SMP ya. Aneh ya. Saya pacaran kelas 2 SMP. Sampai ya nggak cinta-cinta monyet ya, cuma 2 minggu atau sebulan. Saya pacaran itu sampai 3,5 tahun ya, dari SMP sampai SMA bagaimana ya begitu. Jadi saya tahu pacaran itu bagaimana. Dan SMA juga saya pernah pacaran, ya 2 kali doang sih pacaran sampai sekarang. Namun saya udah tahu tuh rasanya pacaran dan bagaimana pacaran dan ujung-ujungnya apa itu pacaran. Ya karena saya tahu, saya mau menghimbau bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, saya ingatkan kembali, sebagai cabang yang cuma dicangkokkan. Tahu kan dicangkokkan? Pernah pelajari nggak di sekolah? Itu pohon dari batang pohon lain, cuma diikat atau ditempel begitu ya. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus menghindari hidup kita dari namanya dosa-dosa seperti itu. Ya, seperti lagi saya katakan, saya nggak bisa melarang pacaran ya, karena memang saya juga dulu melakukan itu. Dan percuma kalau saya larang juga ada kemungkinan bermain di belakang ya. Namun saya cuma mau ingatkan bahwa ya kalau memang karena penasaran atau memang bagaimana, buatlah kita memiliki pacar itu atau pasangan nanti sekarang ataupun nanti kita sudah besar, itu ya menjadi sebagai support kita, kita sebagai pengingat bagaimana kita harus memiliki jadi ini saya ajarkan. Yang pasti
itu bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan ya, kalau memiliki hubungan, tetapi harus semakin dekat pada Tuhan. Dari sekarang ataupun nanti kita sudah besar, nanti teman-teman sudah kuliah, sudah kerja, itu pastikan memiliki pasangan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukannya makin jauh, ada jam gereja malah pacaran, ada di gereja malah WA-WA-an, bukannya fokus ibadah dengan firman Tuhan malah WA-WA. Nah itu yang kalau ada yang kayak gitu, ya mendingan diputusin, mendingan dijauhin, mendingan nggak usah pacaran sekalian. Daripada kehidupan kita malah semakin memperburuk, karena kita bisa saja dipatahkan loh teman-teman. Bangsa Israel dikatakan di Alkitab ini bahwa mereka ini batang yang asli dipatahkan Tuhan. Karena tegar tengkuk, karena ketidakpercayaan, karena sudah ditolong berkali-kali. Namun mereka tetap jatuh lagi. Kita, mau beberapa kali kita mau lihat Yesus disalibkan. Setiap tahun kita merayakan Paskah, namun setiap tahun juga kita berdosa. Sudah diingatkan begini, begitu, bogono begini. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru teman-teman. Sampai kadang hampir berbusa ya mulutnya mengingatkan. Jangan begini, jangan. Cobalah, iseng-iseng. Saya mau katakan bahwa kita tidak disebut gagal ketika kita jatuh dalam dosa. Kita disebut gagal ketika apa? Ayo, kelas Paulus bisa jawab ini seharusnya. Kita gagal bukan ketika kita jatuh dalam dosa, tapi kita gagal ketika kita apa? Ketika apa? Nah ini nih, guru-gurunya udah berbusa-busa tapi nggak diingat lah, nggak dilakukan. Ketika kita jatuh dalam dosa, namun kita nikmati dosa itu. Nah itu disebut kita gagal. Jadi jangan udah tahu itu dosa terus dinikmati ya, jangan ya. Itu kalau Alkitab ya dikatakan seperti anjing kembali kepada muntahannya. Ngeri ya kalau dengar-dengar kata Alkitab ini. Namun ya memang harus begitulah untuk menyadarkan kita. Atau seperti babi yang kembali ke kubangannya. Ya seperti itu ketika kita sudah diingatkan untuk tidak berdosa, untuk tidak melakukan ini. Namun kita kembali melakukannya dan menikmatinya. Ya maaf kata ya, sama seperti anjing itulah kita. Ya kalau nggak mau dibilang anjing, ya jangan seperti itu teman-teman. Ya, kelihatannya memang kasar. Kelihatannya memang, ya maaf kata lah, memang kasar ya. Namun, sampai kalau kata-kata yang kasar itu aja nggak bisa menyadarkan kita, bagaimana lagi gitu. Bagaimana dengan kita ini? Lalu kita lanjut ke poin kedua ya. Jadi poin pertama adalah takut akan Tuhan, yaitu dengan kita menjauhi dosa, dengan kita mentaati firman Tuhan. Kita taat kepada Tuhan bukan karena ada peraturan saja atau karena ada orang lihat, karena kita sadari kita ini umat tebusan Allah. Lalu poin yang kedua adalah kita membalas kebaikan Tuhan. Nah, membalas kebaikan Tuhan. Ini yang harus, sikap kedua yang harus kita miliki sebagai umat-umat tebusan Allah yang sudah ditebus. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan itu? Bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana membalas kebaikan Tuhan? Ada yang tahu? Kayak malam kudus ya, sunyi-senyap. Ya, dengan banyak hal. Ya, memberikan tubuh kita, memberikan pikiran kita, memberikan tenaga kita, memberikan waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya mau ingatkan kembali kepada kelas-kelas yang sudah besar SMA, terutama Paulus ya. Bagaimana ya setelah ini nanti kan udah nggak belajar sekolah minggu lagi, sudah ikut pemuda ya. Ya aktiflah di dalam gereja, melayanilah dengan apa, talenta kah, bakat kah, kemampuan kah yang kita miliki. Dengan bentuk itulah kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Walaupun memang kalau dikatakan nggak sebanding ya.
Kalau kita memiliki kemampuan menari, udah ke gereja kita menyanyi, menari. Ya menari, tamborin kan ada tamborin, ada WL, ada singer, ada musik. Kalau suka musik, banyak yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Atau mungkin ada yang tertarik di dunia anak-anak kah, menjadi guru sekolah minggu. Ada? Ya, jadi guru sekolah minggu enggak yang tua-tua saja, bukan tua ya, yang umurnya sudah berusia. Namun yang muda-muda dong, yang seperti Paulus ini sebenarnya lulus Paulus itu ngajar TK kah, SD kah, seru tahu, ngajar anak-anak kecil itu. Jadi ya anak-anak SMP juga ya, haruslah memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Karena kita tahu Tuhan sudah baik kepada kita. Dan inilah bentuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur kan gak cuma kata-kata, perbuatan. Perbuatan itu apa? Ya kita lakukan pekerjaan Tuhan, teman-teman. Amin? Amin? Nah, seperti itu. Mungkin kalau ibadah hari Minggu seperti ini, ada yang pimpin WL seperti itu. Kalau ada memang kemampuan, suara bagus, ya kenapa tidak kan? Sambil menyalurkan bakat, menyalurkan hobi, sambil memuji Tuhan. Luar biasa kan? Kita menerima kesenangannya, kita juga menerima berkatnya. Saya aja ini sungguh bersyukur ya. Sudah suara saya itu ampun amburadul. Namun kadang masih dipercayakan menjadi WL itu udah, wah ini anugerah Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan. Dengan suara kasih karunia ya, suara kasih karunia saya tetap melaksanakan tugas itu dengan rasa bersyukur, rasa hormat kepada Tuhan. Karena iya, Tuhan sudah percayakan saya, kenapa saya nggak kerjakan? Kalau tema kita tahunan ini, tema kita adalah menjadi saksi kan? Benar nggak sih? Nggak ada respon loh. Menjadi saksinya Tuhan, ya itu juga cara bentuk kita membalas kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan yang nggak harus seperti saya, harus berkhotbah kah, harus menyampaikan Alkitab kepada teman-teman kita kah. Namun dengan cara hidup kita, itu bisa menjadi saksi kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman sekolah kita, ataupun tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita sudah belajar di Alkitab, jangan mencuri, ya kita jangan mencuri, jangan berbohong, ya kita jangan berbohong. Jadi dari hidup kita, orang lain bisa melihat, oh ini tuh orang Kristen, oh ini tuh orang-orang percaya. Sehingga itu yang menimbulkan orang memuliakan nama Tuhan. Dan itu sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah membalas kebaikan Tuhan. Apapun yang sebenarnya kita lakukan, itu nggak akan cukup untuk membalas kebaikan. Tapi inilah yang bisa kita lakukan, dan inilah bentuk syukur kita. Dan kalau masih ada teman-teman yang kayak disuruh WL ogah-ogahan, atau masih ibadah, orang udah angkat tangan. Kalau di sekolah saya dulu ya, sekolah pendeta ya, sekolah hamba Tuhan itu, saya lucu kalau lihat, karena kami itu siswa-siswi nggak boleh bicara ya. Jadi laki-laki nggak boleh ngomong sama cewek. Jadi nggak ada interaksi antara cewek-cowok itu. Jadi kadang kayak mana sih cewek biar terikat pada kita, gimana cowok terikat kepada cewek. Jadi kadang kalau hari Minggu itu udah tampil paling, kalau celana itu udah kayak bisa motong bawang lah. Baju rapi, dasi rapi, rambut klimis, mantap sekali lah. Kalau cewek-cewek sudah make-up, wah sudah make-up paling terbaik. Jadi saya kerap kali ya lihat-lihat cewek juga kan, kalau sambil ibadah saya lihat siapa ini yang sungguh-sungguh nih. Kalau kami biasanya kalau siswa-siswa, siapa yang bisa jadi ibu gembala ini kan, sering kami lihat komedinya seperti itu ya. Saya pas penyembahan itu kadang lucu ya, lucunya gini, karena sudah pakai makeup, apa sih yang namanya, eyeliner ya, eyeliner. apa eyeliner, hampir air liur. Ya itulah. Kadang kalau udah saat penyembahan ya,
Kalau cewek itu memang luar biasa teman-teman. Kalau cewek-cewek di sekolah kita itu luar biasa. Baru intronya saya sudah nangis ya. Kalau laki-laki kadang haleluya. Kalau cewek-cewek itu udah nangis, namun karena mereka makeup pada gitu, jadi kalau mau nangis, oh, biar enggak. Waduh. Jadi kalau menyembah Tuhan sudah puji-pujian, marilah sungguh-sungguh. Marilah kita berikan pujian kita yang terbaik. Suara kita yang terbaik. Walaupun ya nggak bagus-bagus amat ya. Namun ya inilah bentuk syukur kita. Kalau nyanyi saat ibadah itu ya sungguh-sungguh lah. Jangan ada gaya miring ya. Atau gaya bagaimana tolap. Kadang aneh-aneh ya. Saya tahu juga karena saya alami. Saya dulu seperti itu juga. Namun sudah Tuhan pulihkan, dan saya berharap di sini juga yang masih ada seperti itu, ya Tuhan pulihkan. Amin. Ya itulah bagaimana kita harus membalas kebaikan Tuhan ketika kita memuji, kita mau melayani, dan ketika sudah dipercaya, janganlah kita sombong dengan apa yang sudah talenta kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Nanti mungkin ketika sudah jadi pelayan ya, saya harap semuanya jadi pelayan. Amin. Nggak ada yang cuma datang hari Minggu duduk, udah pulang. Jangan. Marilah kita memiliki inisiatif atau pikiran yang untuk berbuat lebih kepada Tuhan. Ketika kita sudah nanti memiliki talenta, main musik, suara bagus, atau apalah, jangan pernah sombong, jangan pernah berbangga diri, karena lagi-lagi saya ingatkan bahwa itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita ini apalah, cuma batang yang dicangkokkan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan itu teman-teman. Kita sudah diselamatkan, jangan pernah kita cuma berbangga karena diselamatkan, namun tahulah apa yang harus kita lakukan, yaitu menjauhi dosa, karena kita tahu keselamatan bisa kita tinggalkan, dan juga kita harus berbuat baik atau menyenangkan hati Tuhan, karena ya inilah Tuhan bentuk syukur kita, inilah Tuhan bentuk cara kami berterima kasih dengan talenta kami, dengan talenta kita, bakat kita, kemampuan kita, itu dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan bertanya gimana dapat pacar yang tepat ya. Saya nggak bisa jawab. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang mengerti atau Kak ini bagian ini terlalu cepat. Nanti saya bisa sampaikan ulang. Ada? Jangan ragu. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya yang tanya loh ini. Ada bisa jawab. Ada. Jadi sudah mengerti ya, cukup mengerti ya. Poin yang pertama tadi apa? Sikap kita harus ya takut akan Allah. Yang kedua membalas kasih Tuhan. Puji Tuhan, itu saja. Jadi kita akan menyelesaikan kelas kita. Mungkin ada yang mau ini ya lanjut liburan kah, atau mau lanjut mengunjungi rumah teman? Okelah. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang setia, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur menjadi milik-Mu Bapa. Engkau yang telah menebus kehidupan kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami dari dosa, Engkau yang telah menanamkan kami pada pohon, yaitu tubuh-Mu ya Yesus Kristus. Biarlah kami menghargai setiap keselamatan yang telah diberikan kepada kami. Biarlah kami juga takut akan Tuhan, menjauhi dosa. Tuhan ampuni juga ketika kami masih saja melakukan pelanggaran ataupun dosa-dosa yang mungkin menyakiti hati Tuhan, ataupun menyedihkan hati-Mu Bapa. Namun inilah kami, keterbatasan kami Bapa.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus di hidup kami. Di hidup teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk memimpin, untuk menuntun kami. Mengerti jalan yang benar. Mengerti jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Agar kami menjauhi dosa-dosa tersebut. Dan hidup kami kudus seperti Engkau yang kudus. Sehingga kami pun berlayak di hadapan Tuhan. Sehingga kami ketika kami melayani Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan-Mu. Apa yang kami kerjakan itu pun tidak menjadi sia-sia Bapa. Tuhan kami rindu, Tuhan kami dipenuhkan oleh bakat-bakat, talenta-talenta. Agar kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih banyak lagi Tuhan. Agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan lebih luar biasa lagi Bapa. Karena kami tahu Tuhan sudah baik bagi kami. Kami pun mau balas kebaikan-Mu Bapa. Tuhan kami sebentar lagi akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami. Tuhan tibakan kami dengan selamat. Apapun aktivitas kami selanjutnya, pekerjaan kami, kegiatan kami, biarlah itu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami sebagai umat tebusan-Mu dapat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam di lingkungan kami, baik di keluarga, baik itu di tetangga kami, baik itu di sekolah kami, di pergaulan kami, dimanapun kami berada. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.